Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 11 MIPA dan IPS, berjumpa kembali di mata pelajaran matematika umum di pokok bahasan barisan dan deret. Tentunya sebelum kita mulai dengan pelajaran ini, alangkah baiknya kita menyapa dulu ya, anak-anak sekalian. Kalian tetap sehat ya, sehat dan semangat untuk belajar matematika. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa pengertian barisan dan deret, kemudian juga notasi sigma. Alangkah baiknya pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan barisan dan deret. Pada pertemuan awal ya, kita sudah mengetahui semuanya apa pengertian barisan dan deret. Kemudian pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan pokok bahasan ini, barisan dan deret aritmatika. Kemudian nanti juga ada sub pokok bahasan lagi, barisan dan deret geometri. Nah, kemudian kalau Anda nanti setelah belajar tentang barisan dan deret, sudah belajar pengertian barisan dan deret, kemudian barisan dan deret aritmatik, kemudian barisan dan deret geometri, maka nanti penerapannya kita akan belajar tentang hitung keuangan. Nah, kemudian merancang model matematika. Nah, inilah sub pokok bahasan yang akan kita pelajari di pokok barisan dan deret. Anak-anak sekalian, baik, kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika itu terdiri dua, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Apa yang disebut dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Ya, saya ulangi lagi, pengertian daripada barisan aritmatika adalah suatu barisan yang mempunyai beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Oke. Nah, di sini ada beberapa suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan sampai suku N. Nah, suku pertama A, suku kedua A ditambah B, suku ketiga A ditambah 2B, dan selanjutnya sampai dengan A ditambah N-1 kali B. Keterangan A sama dengan U1 disebut suku ke-1. B sama dengan beda, dua suku yang berurutan. Nah, berarti untuk mencari beda, UN dikurangi UN-1. N adalah banyaknya suku, UN adalah suku ke N. Nah, ini anak-anak sekalian, coba kita mau lihat suku ke N. Ya, kita lihat suku ke N. Nah, suku ke N, barisan aritmatika, itu simbolnya UN adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini udah rumus ya anak-anak sekalian, untuk mencari suku ke N ini rumusnya. Saya ulangi, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Keterangan,
A sama dengan U1 sama dengan suku ke-1. B sama dengan beda dua suku yang berurutan. B sama dengan UN dikurangi UN-1. N sama dengan banyaknya suku. Kemudian UN sama dengan suku ke N. Nah, baik, kita lihat contoh. Carilah yang pertama suku ke-8 pada barisan 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ya, nih rumusnya sudah ada rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Baik, kita lihat untuk contoh nomor 1A. Oke, kita lihat barisannya 1, 2, 3, 4. U1 sama dengan A sama dengan 1. Bedanya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi boleh kalian menggunakan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2, atau juga boleh U4 dikurangi U3. Tetap bedanya 1. Kemudian ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Baik, kita lanjut. Suku ke-8 berarti N-nya 8. Kemudian A-nya 1, bedanya 1. Sehingga kalau masuk rumus menjadi 1 ditambah 8 dikurangi 1 kali 1. Kemudian 1 ditambah 7. 7 dari mana? 8 kurangi 1 kali 1, 7. Kemudian nilainya 8. Kemudian contoh yang B. Kalau barisannya 2, 5, 8, 11. Suku yang ditanya adalah suku ke-16. Berarti suku pertamanya 2, bedanya adalah 3. 3 dari mana tadi? Masih ingat? Bisa 5 dikurangi 2, atau 8 kurangi 5, atau 11 kurangi 8, 3. Masuk ke dalam rumus. Maka UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke. Kemudian untuk mencari suku ke-16, N-nya 16, maka hasilnya adalah 47. Nah, inilah contoh untuk mencari suku ke N ya. Jelas semuanya, dan kalian nanti bisa mencoba untuk contoh 2, contoh 3, kemudian contoh 4. Nah, untuk contoh 2 ya, carilah suku ke-1, beda dan suku ke-11 pada barisan aritmatika, demikian ya. 3, 6, 9, 12. Oke, hanya ini saja yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini tentang suku ke N. Kemudian kita mau lihat suku ke N. Kemudian kalau misalnya kita mencari suku tengah ya, suku tengah. Kita lihat suku tengah. Oke. Yang dimaksud dengan suku tengah barisan aritmatika atau U1 adalah suku barisan yang letaknya di tengah jika banyaknya suku ganjil. Jadi
suatu suku mempunyai suku tengah apabila banyaknya suku ganjil. Kalau banyaknya suku genap, tidak ada suku tengah. Nah, jadi kalau U1, U2 dan seterusnya, maka suku tengahnya rumusnya adalah setengah kali U1 ditambah UN. T sama dengan setengah kali N plus 1. Keterangan U1-nya suku pertama, UT suku tengah, dan N banyaknya suku, UN suku ke N. Baik, kita lihat anak-anak sekalian untuk contoh 1, suku tengah barisan aritmatika 19, suku terakhirnya 35. Jika suku ketiga barisan itu sama dengan 7, carilah suku pertama. Nah, kemudian perintah yang B, beda dan banyaknya suku barisan. Kita lihat. Jawab untuk contoh nomor 1A, UT sama dengan 19. Kemudian suku ketiganya 7. Kemudian UN sama dengan 35. UT rumusnya setengah kali A ditambah UN. Baik, kita lanjut. Suku tengahnya 19, kemudian sama dengan setengah kali A ditambah 35. Kemudian 38 sama dengan A ditambah 35. Kenapa menjadi 38? Karena kan kalikan 2. Supaya setengahnya hilang, berarti kan kalikan 2. 19 kali 2, 38. Kemudian kali 2A ditambah 35. Kemudian A sama dengan 3. Kemudian untuk soal B, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Suku ketiganya adalah A ditambah 2B. Suku ketiganya sudah diketahui 7. Suku pertamanya 3. Kemudian ditambah 2B. Kemudian 4 dikurangi 7 dikurangi 3, 4 sama dengan 2B. B sama dengan 2. Jadi bedanya 2. Kemudian UN-nya 35, suku pertamanya 3, bedanya 2. Maka 35 ditambah 3 ditambah 2N. 2N dari mana? N kali 2. Dikurangi 1 kali 2, 2. Kemudian 2N sama dengan 35 dikurangi 1. 1 dari mana? 3 dikurangi 2, 1 berarti 34. Berarti N-nya sama dengan 17. 34 dibagi 2. Nah, itulah contoh daripada untuk mencari suku tengah. Untuk contoh 2, kalian bisa coba sendiri, kalian foto. Jangan lupa difoto untuk mengerjakan nomor 2. Baik. Kemudian pada sisipan. Kita lihat sisipan. Oke, kita lihat sisipan. Jika di antara dua suku yang berurutan disisipkan K suku, maka diperoleh barisan aritmatika baru. Nah, kemudian suku pertama, suku kedua disisipkan K bilangan. Suku kedua antara suku ketiga disisipkan K bilangan dan sebagainya. Barisan aritmatika lama A. Barisan aritmatika barunya, maka setelah disisipkan menjadi A ditambah B1, A ditambah 2B1,
B aksen, dan seterusnya. Maka B aksen ya sama dengan B dibagi K plus 1, dan N aksen sama dengan N ditambah N min 1 K. Nah, keterangannya semacam ini. B-nya adalah beda pada barisan aritmatika lama, B aksen beda pada barisan aritmatika baru. K-nya banyaknya barisan yang disisipkan di antara dua suku yang berurutan. Kemudian N sama dengan banyaknya suku barisan aritmatika lama. N aksen sama dengan banyaknya suku barisan aritmatika baru. UN sama dengan suku ke N. Baik, kita lihat contohnya, ada dua contoh ya, dua contoh, dan kalian nanti tetap ingat ini rumusnya, kemudian ini rumusnya. Untuk contoh yang pertama, kita lihat untuk 1A, di antara bilangan 5 dan 95 disisipkan 19 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Carilah beda barisan aritmatika. Kemudian pertanyaan B, jumlah barisan aritmatika yang terbentuk. Baik, untuk jawabannya untuk 1A, bedanya adalah 95 dikurangi 5. Maka sama dengan 90. Kemudian N-nya sama dengan 2, A-nya 5. Kemudian K sama dengan 19. Kemudian rumusnya B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Oke, jadi B aksen sama dengan 90 dibagi 19 plus 1, maka menjadi 4,5. Oke, untuk soal nomor B, A-nya 5, UN-nya sama dengan 95, N aksen sama dengan N ditambah N min 1 kali K. Kemudian untuk N-nya sama dengan 2, kemudian K-nya 19, maka hasilnya 2 ditambah 2 min 1, 1 kali 19, 19 tetap, 2 ditambah 19, 21. SN itu adalah jumlah setengah kali N aksen kali A ditambah UN, berarti setengah kali 21 kali 5 ditambah 95, maka hasilnya 1050. Nah, itulah anak-anak sekalian untuk contoh 1, dan kalian nanti bisa mencoba ya untuk contoh soal nomor 2. Sekali lagi, untuk contoh nomor 1 kalian pahami baik-baik dalam rangka untuk menjawab contoh soal nomor 2. Itulah anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini, dan kalian tetap semangat dan kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian, boleh melalui telepon ataupun bisa diskusi dengan temannya yang berdekatan dengan rumah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.